Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia di mana nanti kita akan belajar yang pertama adalah ikatan ion atau elektrovalen, kemudian ikatan kovalen, kemudian ikatan kovalen koordinasi, dan yang terakhir adalah ikatan logam. Nah, di kesempatan kali ini yang pertama kali adalah tentunya jika kita itu memahami ataupun melihat di sekitar kita, maka sebetulnya tanpa kita sadari ataupun kita sadari itu unsur-unsur di alam ya, dia tidak terdapat dalam keadaan bebas. Dia tidak terdapat dalam keadaan bebas. Kalaupun ada itu hanya sedikit. Ya, contohnya ya gas mulia misalnya argon, neon, gitu ya, helium dan sebagainya. Nah, bagaimana kita jumpai unsur-unsur di alam ya? Ya, tentu saja dia berwujud suatu molekul atau suatu senyawa ya. Biasanya nyebutnya molekul, ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Nyebutnya molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang satu jenis ya. Satu jenis maksudnya ya unsurnya itu aja. Contohnya adalah oksigen O2, hidrogen H2 gitu ya. Nah, kemudian ozon O3 gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang berwujud senyawa, molekul senyawa atau kita sebut sebagai senyawa. Nah, senyawa ini biasanya adalah dia tersusun dari unsur-unsur yang berbeda, dua atau lebih gitu ya. Dua atau lebih unsur-unsur yang berbeda, dan dia sudah kehilangan sifat masing-masing unsurnya, membentuk sifat baru gitu. Misalnya H2O, kemudian asam sulfat H2SO4 gitu ya, kemudian gas karbon dioksida gitu ya, kemudian apalagi garam dapur NaCl gitu ya, itu dia sudah kehilangan sifat-sifat asli dari unsur penyusunnya tersebut gitu. Nah, untuk alasan kenapa kok kita jumpai unsur-unsur itu dalam keadaan molekul atau senyawa, sebetulnya alasannya cuma satu ya. Jadi mereka atau unsur-unsur itu berusaha untuk mencapai yang namanya kestabilan. Nah, stabil itu seperti apa? Stabil itu adalah ketika konfigurasi elektronnya pada orbital terakhir itu penuh. Ya, biasanya diisi dengan duplet elektron atau oktet. Ya, kita tahu duplet itu 2, ya, oktet itu 8. Nah, ini hanya dipenuhi oleh unsur-unsur pada golongan 8A. Ya, siapa itu? Mereka adalah gas mulia, ya, yaitu helium, neon, argon, kripton, ya, xenon, radon. Ya. Nah, tetapi unsur-unsur lain juga akan berusaha untuk membentuk konfigurasi mirip seperti gas mulia. Caranya apa? Berikatan. Walaupun kita mungkin akan menjumpai nanti ada unsur-unsur gas mulia yang juga berikatan dengan unsur lain. Contohnya xenon tetrafluorida, ya, XeF4. Ya. Nah, itu alasan utama dari kenapa kok dia itu harus berikatan. Jadi karena dia harus stabil. Contoh misalnya ya, misal saja kita punya oksigen, ya, oksigen itu mempunyai 8 elektron. Ya, dia akan mempunyai konfigurasi 1s2, 2s2, 2p4 gitu ya.
Jadi orbital S-nya ini terisi 2, ya, orbital P-nya ini hanya terisi 4. 1, 2, 3, dan 4. Artinya masih ada 2 orbital yang belum terisi. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya oksigen, atom oksigen ini bisa stabil? Ya dengan berikatan. Contohnya ya mungkin sesama oksigen, ya sesama oksigen. Atau ya sama oksigen saja ya, kita tulis misalnya di sini ada O juga, ya. Konfigurasi sama ya dengan ini ya. Ya, sama. Dan dia punya elektron pada orbital S-nya. Kemudian orbital P-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah, maka dengan ini ya, dengan ini si oksigen ini akan sama-sama menyumbangkan elektron gitu ya. Jadi nanti orbital ini misalnya ini PX, PY dan PZ ya. Ini PX, PY dan PZ. Nah, ini akan dipakai bersama-sama ya. Jadi akan saling apa ya istilahnya itu, saling memakai elektron yang ada di sini. Ya, jadi O yang di atas itu nanti karena memakai 2 elektron dari O yang di bawah, dia akan penuh ya 8. Kemudian O yang di bawah juga akan memakai elektron dari O yang di atas, gitu ya. Nah, maka terjadi pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, ini adalah ikatan ion, gitu ya. Ini adalah ikatan ion. Jadi cirinya adalah dia akan menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadinya nanti dia sama-sama pada orbital PX, PZ-nya ya. Di sini 1, 2, 3, 4 ya, originnya kan gitu. Nah, karena ada elektron yang dipakai bersama-sama, maka ini akan ada elektron sumbangan dari masing-masing atom. Ya, jadi dia akan penuh atau stabil. S2 dan P8. Ya, S-nya 2, P-nya 6, maaf bukan 8, gitu ya. Nah, ini contoh dari pembentukan ikatan kovalen. Ya. Nah, bagaimana dengan ikatan ion? Ya, ikatan ion itu dia terjadi pada logam dan non-logam. Nah, kalau ini kan non-logam semua, gas semua ya. Nah, ikatan ion itu terbentuknya misalnya kita sama-sama pakai O ya. Sama-sama pakai O dengan konfigurasi sama seperti itu. Dia menyediakan 2S2 dan 2P4 ini ya, ini adalah O ya. Kemudian kita punya misalnya Na ya, Na 11 ya, 11. 1S2, 2S2, 2P 6, 3S1. Nah, dengan adanya 3S1 di sini kan penuh nih. Ini sudah penuh ya. 1S2, 2S2, 2P6 sama dengan konfigurasinya si Na 10 ya. Nah, dia menyiapkan 1 elektron di sini. Ya, 1 elektron yang akan disumbangkan ya, sumbangkan ya. Nah, karena yang kosong itu 2, maka Na di sini yang dibutuhkan bukan hanya 1 ya, tetapi 2 buah atom Na ya. Ini 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S1. Nah, ini yang kedua ya. Nah, masing-masing Na ya, ini akan menyumbangkan 1 elektron. Loh, kok menyumbangkan, kenapa? Karena dengan menyumbangkan Na akan stabil. Kenapa? Konfigurasinya sudah penuh. 1S2, 2S2, 2P6. Maka yang di sini, yang 3S1 ini akan dia sumbangkan.
Ya, sumbangkan ke sini misalnya. Ini ke sini. Ya. Terus yang bawah juga ke sini. Ya. Ya jadinya O nanti sama ya, sama kayak ini. Sama kayak ini. Jadi O yang nanti punya 6 elektron valensi ya. Karena dia disumbang oleh Na. Ini 2s2-nya si O ya. Ini 2p-nya 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan elektron dari Na yang pertama dan Na yang kedua. Ada berapa atom Na di sini terlibat? 2. Ya. Ada berapa atom O yang terlibat? 1. Jadi senyawanya yang terjadi adalah Na2O. Nah, bedanya proses terbentuknya ini akan kita pelajari di ikatan ion ya. Ini nanti Na melepas elektron, ya kan? Sementara O akan menerima elektron. Nah, yang melepas elektron itu akan menjadi ion positif ya. Dan yang menerima elektron ini akan menjadi ion negatif. Gitu ya. Nah, jadi nanti akan kita pelajari saja, kita gunakan contoh ini untuk ikatan ion. Ya, demikian pendahuluan ikatan kimia ya. Berikutnya kita akan berlanjut ke materi ikatan ion.